Saudara, ada seorang anak mengeluh mengenai hidupnya dan menanyakan kepada ayahnya, mengapa hidup ini terasa begitu berat. Ia bercerita tentang banyaknya usaha yang telah dilakukan, akan tetapi setiap kali satu masalah selesai, timbul masalah baru. Keadaan itu membuatnya frustasi dan hampir menyerah. Mendengar hal itu, si ayah yang adalah seorang koki kemudian membawanya ke dapur. Di depan anaknya, si ayah mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api. Setelah air di panci mendidih, ia kemudian menaruh wortel di dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan menaruh bubuk kopi di panci terakhir. Dan kemudian membiarkan air mendidih tanpa berkata-kata. Setelah 20 menit, sang ayah pun mematikan api. Ia menyisihkan wortel dan menaruhnya di dalam mangkuk. Kemudian mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk yang kedua, serta menuangkan kopi di sebuah cangkir. Lalu ia bertanya kepada anaknya, "Apa yang kamu lihat, nak?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab si anak. Ayahnya kemudian mengajak anaknya mendekat dan memintanya untuk merasakan wortel itu. Si anak pun melakukannya, dan ia merasakan bahwa wortel itu terasa lunak. Kemudian ayahnya meminta untuk mengambil telur dan memecahkannya. Dan setelah si anak membuang kulitnya, ia mendapati sebuah telur rebus yang mengeras. Yang terakhir, ayahnya meminta untuk mencicipi kopi. Si anak pun tersenyum ketika ia mencicipi kopi dan merasakan aroma yang khas. Lalu si anak bertanya, "Apa arti semua ini, ayah?" Ayahnya kemudian menerangkan bahwa ketiganya telah menghadapi kesulitan yang sama melalui proses perebusan. Akan tetapi masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Wortel sebelum direbus kuat, keras, dan sukar dipatahkan. Tetapi setelah direbus, wortel menjadi lembut dan lunak. Sedangkan telur sebelumnya mudah pecah, cangkangnya tipis melindungi isinya yang berupa cairan. Tetapi setelah direbus, isinya menjadi keras. Dan yang terakhir, bubuk kopi mengalami perubahan yang unik. Setelah berada di dalam air rebusan, bubuk kopi malah merubah air tersebut. "Kamu termasuk yang mana?" tanya sang ayah. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana kamu menghadapinya? Apakah kamu adalah wortel yang kelihatannya keras, tetapi dengan adanya penderitaan dan kesulitan, kamu kemudian menyerah, menjadi lunak dan kehilangan kekuatanmu? Atau kamu seperti telur yang awalnya memiliki hati yang lembut dengan jiwa yang dinamis, namun setelah adanya persoalan, entah itu patah hati, kematian orang terdekat, pemecatan dari tempat bekerja, maka hatimu menjadi keras dan kaku. Di luar kelihatan sama, tetapi di dalam hati kamu telah menjadi keras dengan jiwa dan hati yang penuh dengan kepahitan. Ataukah kamu adalah bubuk kopi? Bubuk kopi mengubah air yang panas, sesuatu yang menimbulkan kesakitan. Bahkan ketika air mencapai suhu terpanas, kopi terasa semakin nikmat. Jika kamu seperti bubuk kopi, dalam keadaan yang semakin buruk, kamu semakin baik dan membuat keadaan sekitarmu juga menjadi lebih baik. Si anak pun kemudian tertegun dan terdiam mendengar perkataan ayahnya. Saudara, jawaban bijaksana sang ayah ini rasanya bukan hanya dapat ditujukan bagi anaknya yang tengah lelah dengan persoalan. Sebab mungkin ada di antara kita juga yang sempat bertanya, mengapa hidup ini terasa begitu berat? Kita pun acap kali merasa lelah dalam frustasi karena terpaan persoalan yang silih berganti. Oleh karena itu pertanyaannya, kamu termasuk yang mana? Hal itu rasanya perlu kita jawab dengan jujur. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau menyampaikan satu firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3-4 yang mengajak kita melihat persoalan dari perspektif yang berbeda. Di sana dikatakan kita malah bermegah. Roma 5 ayat 3-4 yang mengajak kita melihat persoalan dengan perspektif yang baik. Di sana dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jelas saudaraku, Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini mengajak kita melihat bahwa kehadiran kesengsaraan, entah itu kesusahan karena sakit penyakit atau kesusahan-kesusahan lainnya, mungkin dapat menekan perasaan kita hingga kita merasa lelah dan hampir menyerah. Akan tetapi, jika kita mau untuk membuka diri, maka kita dapat melihat di dalam tiap persoalan itu hadir kekuatan dan penyertaan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak dibiarkan mengalami dan menghadapi persoalan seorang diri tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu, di dalam setiap kesulitan hidup, ada undangan bagi kita untuk datang pada Tuhan agar menerima roh dan ketabahan guna menghadapi dan memenangkan tiap persoalan. Kiranya bekal firman Tuhan ini membuat saudara dan saya dimampukan untuk tabah dalam pengharapan dan bahkan menjadikan persoalan yang menghampiri kita menjadi bagian karya Tuhan untuk membuat kehidupan kita mewangi seperti layaknya aroma kopi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.